Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kisah tentang Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Kita sampai di halaman yang ke-106. Di sini penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan tentang mauqifun tarif, kejadian unik yang membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul sampai di sini ya? Cinta dan kasih sayang antara Saudah dan Aisyah kadang menimbulkan kejadian-kejadian unik. Suatu ketika kejadian seperti ini muncul. Kisahnya diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, aku membawakan khazirah. Khazirah itu daging yang diiris kecil-kecil lalu dimasak dengan air, setelah mendidih dicampur dengan tepung gandum. Aku membawakan khazirah yang aku masak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata kepada Saudah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara aku dan Saudah. Apa kata Ibunda Aisyah? Makanlah. Ternyata Saudah tidak mau. Aku berkata, makanlah atau aku oleskan makanan ini ke wajahmu. Saudah ternyata tetap tidak mau. Aku akhirnya meletakkan tangan di atas khazirah, lalu aku oleskan ke wajahnya Saudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Lalu beliau meraih tangan Saudah dan beliau letakkan di atas khazirah. Setelah itu beliau berkata, olesilah wajahnya Aisyah. Dan Nabi pun kembali tertawa. Setelah itu Umar lewat. Dia memanggil-manggil, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Setelah itu Umar lewat. Beliau memanggil-manggil, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Beliau mengira Umar akan masuk. Beliau lalu berkata, kata Nabi, ayo sana basuh wajah kalian berdua. Aisyah berkata, sejak saat itu aku segan kepada Umar karena ternyata Rasulullah saja segan kepada beliau. Jadi sejak saat itu Ibunda Aisyah segan kepada Umar karena sikap segannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Nah, ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Nabi bersama Ibunda Aisyah
dan juga bersama dengan Saudah binti Zam'ah. Ya, jadi di rumah tangga Nabi juga ada candanya ibu ya. Dan bercandanya itu di antara istri dari istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saling ngolesin makanan ke wajah gitu ya. Di sini ibu-ibu ada yang pengalaman? Tidak ada ya. Barakallahu fikum. Berikutnya, mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kebesarannya, "an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Inna fi dzalika la ayat liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Ya, ayat ini sering tertera di undangan-undangan pernikahan gitu ya. Taib. Karena memang tujuan dari pernikahan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya adalah untuk litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan mawaddah dan juga rahmah. Cinta dan kasih sayang di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencapai puncaknya. Sesekali Nabi itu bercanda dengan istri-istri beliau. Namun yang beliau katakan tidak lain hanyalah kebenaran dan kejujuran. Jadi candaannya candaan yang bersih dari segala penyimpangan dan dosa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saudah radhiyallahu taala anha, beliau sering bercanda dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, membuat beliau bahagia dan senang. Begitu. Karena istri yang baik tentu mampu membahagiakan suaminya. Suami yang baik tentu yang mampu membahagiakan istrinya. Orang tua yang baik mampu membahagiakan anak-anaknya. Anak yang baik mampu membahagiakan orang tuanya. Idkhalus surur ala qalbi akhika, ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita itu sejatinya adalah amalan yang paling utama. Apalagi memasukkan kebahagiaan ke dalam hati pasangan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati anak keturunan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang tua, tentu itu seutama-utamanya amalan. Taib. Nah, salah satu yang menyenangkan itu ya sesekali bercanda, ya, ketawa ketiwi bersama begitu ya, tapi tetap dalam kadar batasan yang dibenarkan syariat. Taib. Kalau ngeprengin pasangan boleh ibu? Suami ibu diprank gitu, lampu kamar digelapin semua, ibu pakai kain putih, ya, wajahnya dibedakin, matanya dihitemin, ya, naik ke atas lemari. Barakallahu fikum. Tiba-tiba suami masuk kamar, dikagetin. Boleh begitu? Tidak boleh. Ngeprank itu dalam Islam tidak boleh. Ya. Apa dalilnya? La yahillu, ya, li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim itu nakut-nakutin atau memberikan rasa takut kepada muslim yang lain. Tidak boleh. Itu kan kisahnya ada sahabat sedang tidur,
kemudian tali dari pakaiannya itu ditarik-tarik oleh sahabat yang lain, bercanda, hanya bercanda. Taib, ditegur oleh Nabi dengan teguran keras sampai Nabi menyatakan tadi, tidak halal bagi seorang muslim ya menakut-nakuti muslim yang lain. Karena nakut-nakutin itu kerjaannya setan. Nakut-nakutin itu kerjaannya setan. Yukhawwifu awliya'ahu. Dia memberikan rasa takut, menakut-nakuti kepada para pengikutnya. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan ngeprang-ngepreng ya. Bahaya. Ya sampai orang gemetaran, sampai orang ketakutan, sampai orang panik. Begitu ya. Itu tidak boleh, apalagi pasangan kita sendiri. Gitu ya. Itu suami kalau dikagetin tiba-tiba jantungnya copot, kayak apa bu? Ya, ngelepek langsung mati. Ya suaminya lemah jantung, mau kayak apa kita? Ya, jadi jangan nakut-nakutin orang. Taib, bercanda silahkan bercanda, namun dengan kadar batasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah di sini Saudah juga begitu, sering mencandai Nabi sampai Nabi tertawa bahagia. Pun demikian tadi ya, Nabi mencandai barakallahu fikum para istrinya. Kemudian tertawa bersama, tertawa penuh kebahagiaan, ya penuh sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Jadi Saudah sering bercanda dan membuat Nabi tertawa, membuat beliau bahagia dan senang. Saudah berkata, ya Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Saat aku ruku bersamamu, aku memegangi hidungku karena khawatir mimisan. Nabi pun tertawa mendengarnya. Kadang Saudah juga membuat beliau tertawa karena sesuatu. Ya apapun itu yang tidak dibuat-buat, bukan kedustaan, bukan kebohongan, kemudian bisa menjadi wasilah untuk dijadikan bahan candaan, maka yang seperti itu tidak mengapa terjadi di antara suami atau istri, atau bahkan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tuanya. Ya artinya dalam kehidupan rumah tangga itu ya bukan juga berarti kita itu tiap hari tegang terus isinya gitu ya. Bercanda sedikit tiba-tiba sudah usah bercanda ya, bentar lagi kita mati gitu. Ya enggak begitu, saatan gitu ya. Ada kalanya kita memang fokus ibadah, ada kalanya kita berkegiatan amal soleh, ada kalanya kita bercengkrama. Dan ibu menghabiskan waktu untuk keluarga, bercengkrama bersama, membangun chemistry yang baik ya di antara sesama kita satu rumah itu, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan suami, suami dengan istri, kan begitu. Menghabiskan waktu bersama mereka ya dalam bercengkrama ya. Itu sejatinya bukan pemborosan waktu. Kenapa? Karena yang seperti itu ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak melulu kemudian ya suasana dalam rumah itu tegang terus seolah-olah besok akan mati gitu ya. Ada saatnya begini, ada saatnya begitu. Dan ketika saatnya kita bercanda, saatnya kita bercengkrama, Islam memberikan batasan-batasan sehingga bercengkramanya kita dengan keluarga itu tetap bernilai pahala, bukan buang-buang waktu. Barakallahu fikum. Kemudian di poin kisah berikutnya, fastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Saudah radhiyallahu taala anha senantiasa bersegera menjalankan segala ketaatan. Sifat ini sudah mengakar di dalam hati para sahabat, lelaki maupun perempuan secara keseluruhan. Mereka semua berlomba meraih ridha Allah. Mereka tahu dunia ini ladang akhirat,
Dan siapa menanam di dunia, kelak dia akan memanen di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah Allah sediakan, telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan beberapa karakteristik orang bertakwa. Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, ini karakter mereka yang keempat, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri, mereka segera berzikir kepada Allah, segera mengingat Allah. Berarti orang bertakwa itu ahli zikir. Kemudian mereka juga ahli taubah. Mereka memohon ampunan, beristighfar atas segala dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Taib. Kemudian yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Ya, maksudnya mereka orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat, azamnya kuat untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Karena seorang mukmin yang baik tidak jatuh tidak jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Begitu ya. Artinya ketika dia pernah terjatuh, dia ambil ibrahnya, sehingga dia berusaha untuk tidak jatuh kedua kalinya di lubang yang sama. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maka balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, juga surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi ayat ini menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Ya, di antaranya tadi mereka itu orang-orang yang musabaqah. Mereka orang-orang yang berlomba, musara'ah. Orang yang bergegas, bersegera, berpacu untuk meraih segala kebaikan, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga gemar berinfak. Mereka orang-orang yang menahan amarah. Ini Bu, karakteristik orang bertakwa ini kalau kita amalkan dalam kehidupan, kita jadi orang yang paling bahagia. Ya, lahir batin, dunia sampai nanti akhirat. Gitu ya. Orang pelit itu Ibu nggak bahagia. Ya. Di mana ada orang pelit bahagia? Nggak ada. Ya. Orang pelit itu biasanya susah hidupnya, sengsara hidupnya, tersiksa batinnya. Maka dermawanlah dengan infak. Di kala lapang, di kala sempit. Begitu ya. Sedang senang, sedang susah, usahakan tetap berinfak. Karena infak itu kebahagiaan. Orang kalau mendapatkan infak dari kita bahagia, begitu kan? Dia senang, dia gembira, dia bahagia. Nah, kita yang memberikan infak kepadanya jauh lebih bahagia lagi.
Karena tangan di atas jelas lebih baik daripada tangan di bawah. Pun demikian orang yang kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya ketika amarahnya itu tersulut, ketika emosinya terpancing. Kok dia bisa nahan amarah? Bahagia orang ini. Karena kalau kemudian dilampiaskan kemarahan itu seringkali membuat orang itu celaka. Ya kan? Maka saking istimewanya kadhiminal ghaid, sebagian penjelasan dari riwayat yang ada menyatakan salah satu di antara pintu surga, ada pintu surga namanya pintu kadhiminal ghaid. Orang yang menahan amarahnya. Susah nggak ibu nahan marah itu? Susah. Terutama bagi siapa? Mak-mak gitu ya. Tanggal segini belum ada setoran gitu ya. Padahal tanggal muda. Barakallahu fikum. Menahan amarah. Apalagi yang ketiga nih. Memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain. Oh, ini lebih berat lagi. Ya, Ibu. Barakallahu fikum. Ini yang sudah yang ke-10 kali saya memaafkanmu gitu. Begitu ya. Jangan berharap nanti ada maaf yang ke-11 gitu. Memaafkan itu berat memang. Ada orang sudah memaafkan tapi menghilangkan ganjalan hati itu lebih berat lagi. Ya dimaafkan sih, dimaafkan, tapi ya mohon maaf ya, di hati ini nggak bisa hilang gitu. Kalau lisan mungkin ya aku maafin ya, tapi ya goresan hati ini memang susah hilang. Maka hati-hati dari menyakiti perasaan orang, apalagi yang disakiti itu perasaan suami. Siapa yang sering disakiti, Ibu? Istri atau suami? Barakallahu fikum ya. Yang bisa sakit hati itu siapa? Tidak hanya istri. Suami bisa sakit hati enggak? Oh bisa, bisa itu ya. Bukan hanya istri saja, walaupun ya memang perempuan itu lebih rawan karena dia makhluk halus gitu ya. Ya. Halus perasaannya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang yang memaafkan pasti bahagia. Orang-orang yang berzikir kepada Allah pasti tenang hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang taubat dari kesalahan dan dosa, istighfar kepada Allah, juga pasti dia bahagia. Ini indahnya jadi muslim, Ibu. Islam itu dari awal sampai akhir menggiring kita supaya bahagia dan selamat. Cuman sayang, ya ajaran Islam ini sering dicampakkan. Mereka suudzon kepada Allah. Disangkanya Islam itu tidak mampu membahagiakan manusia. Akhirnya pilih ajaran-ajaran yang lain. Nauzubillah. Padahal dari awal kita mengawali hari saja, sudah didorong kita, digiring kita untuk jadi orang bahagia. Untuk jadi orang yang bijaksana, tenang di dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dan begitu. Dari mulai bangun tidur sampai nanti kita nutup mata tidur lagi. Kalau kemudian Islam ini kita praktekkan semuanya secara kafah, maka tidak ada orang paling bahagia kecuali kaum muslimin. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu sifat orang-orang yang bertakwa. Dan sifat-sifat karakter ini ada pada sosok yang mulia Saudah binti Zam'ah ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saat pergi bersama Nabi SAW untuk menunaikan ibadah haji, Saudah bersegera menjalankan segala ketaatan kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Jadi kisah tentang Saudah ini riwayatnya banyak dari Ibunda Aisyah, karena keduanya semasa sezaman saat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, kami singgah di Muzdalifah. Saudah lantas meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertolak sebelum orang-orang berdesakan. Jadi di zaman dulu juga sudah berdesakan ibu ya. Tapi berdesakan zaman dulu tentu tidak seperti zaman sekarang. Beliau itu wanita yang lamban berjalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Ia pun bertolak sebelum orang-orang berdesakan. Sementara kami tetap bertahan hingga subuh. Kan ada istilah di manasik haji itu kita mabit di Muzdalifah, ibu ya. Bagi yang memang punya uzur, lansia, atau memang punya keadaan tertentu, misalkan dia sakit, maka boleh bertolaknya itu setelah pertengahan malam, kan begitu. Kalau yang sehat-sehat, yang normal, maka bertahan sampai salat subuh. Tayyib. Sementara kata Ibunda Aisyah, kami tetap bertahan hingga subuh. Setelah itu kami bertolak bersama beliau. Maka kata Ibunda Aisyah, andai saja aku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Saudah, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada apapun yang membahagiakan. Barakallahu fiikum. Jadi di sini Ibunda Aisyah ya berangan-angan, seandainya aku meminta izin kepada Rasulullah seperti Saudah, itu lebih aku sukai daripada apapun yang membahagiakan. Taib. Seperti itulah ibunda kita Aisyah. Beliau iri pada Saudah yang selalu bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Saudah berupaya sekuat tenaga untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik saat beliau masih hidup ataupun setelah beliau wafat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Ini karakteristik Ibunda Saudah yang kemudian membuat iri Ibunda Aisyah. Bagaimana Ibunda Saudah ini selalu bersegera di dalam kebaikan. Diriwayatkan dari Salih Maula Tau'amah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari wada', apa kata Nabi? Haji ini tidak apa-apa. Kemudian setelah itu mereka harus selalu berada di rumah. Kemudian Saleh menuturkan, Saudah berkata, aku tidak akan lagi menjalankan ibadah haji setelahnya. Barakallahu fikum. Seperti itulah Saudah yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik saat beliau masih hidup maupun setelah tiada. Jadi kalau apapun perintah dari Nabi, ya beliau selalu mentaatinya. Haji ini tidak mengapa, tapi setelah ini harus selalu berada di rumah. Itu langsung ditaati. Sami'na wa ata'na. Ya, sampai Saudah kemudian mengatakan, aku tidak akan lagi menjalankan ibadah haji setelahnya. Penggalan kisah berikutnya, karamun wa sakha'un. Bagaimana kemuliaan dan kemurahan hati dari Ibunda Saudah. Saudah itu adalah wanita yang mulia, wanita yang murah hatinya. Jiwanya tidak condong pada harta benda dan juga kesenangan dunia yang fana. Bahkan setiap kali mendapatkan uang, beliau lebih mementingkan orang-orang di sekitarnya demi menginginkan kenikmatan di sisi Allah yang tidak pernah lenyap. Masya Allah. Karom, ya karom itu sering bersanding dengan sakha. Ya.
Karom itu mulia, sakho itu dermawan. Mirip-mirip. Orang tuh kalau dermawan, ya biasa juga diungkapkan dengan ungkapan Masya Allah fulan rajulun karim. Ya. Si fulan itu rajulun karim, maksudnya saking dermawannya. Kalau perempuan, Masya Allah fulanah, ya, imra'atun karimah. Ya, si fulanah itu wanita yang sangat mulia. Jadi karim dengan sakha itu ya mirip maknanya. Nah, Ibunda Saudah itu punya sifat karim, punya sifat juga sakha, mulia dan sangat dermawan. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Umar mengirim sekarung dirham kepada Saudah. Sekarung dirham. Banyak atau sedikit itu, Ibu? Banyak. Dirham itu kan uang perak. Kemarin kita pernah ngitung uang perak. Ya kan? Beliau pernah dikirimi oleh sahabat yang mulia Umar Ibnul Khattab. Dikirimi sekarung dirham. Masya Allah. Saudah kemudian bertanya, apa ini? Kemudian dikatakan, ini dirham. Kemudian Ibunda Saudah mengatakan, dirham ditaruh dalam karung seperti kurma. Artinya ini banyak banget begitu ya. Maka kemudian beliau segera memanggil budak wanitanya. Ya jariyah, balighinil quna. Wahai budak wanitaku, bawa kemari talam. Talam itu apa, Bu? Semacam baki gitu ya. Kemudian kata beliau, fafarraqatha. Maksudnya bagikan dirham-dirham ini kepada yang membutuhkan. Jadi beliau tidak ngambil, malah disuruh supaya dibagikan. Ya, kita ini ibu negara, begitu Ibu ya. Ibu negara. Orang itu kalau pernah jadi ibu negara kan mesti mendapatkan perhatian. Walaupun misalkan suaminya sudah tiada, suaminya sudah tidak menjabat lagi, gitu ya. Tapi mesti menjadi perhatian. Ya. Kalau mantan presiden itu dapat pensiunan nggak Ibu? Dapat kan? Fasilitas kesehatan, pensiun tiap bulan sekian puluh juta. Ya, dikasih lahan, nanti dibangunkan rumah. Rumahnya sepanjang masih hidup terus dijaga sama pas pampres, kan begitu kan? Ya, ada ibu negara di sini. Ya. Barakallahu fikum. Nah, di masa Khalifah Umar, ya, para istri Nabi itu juga mendapatkan perhatian. Nah, diantaranya Saudah pernah dikirimi uang dirham 1 karung. Ya, kalau ibu yang dikasih kira-kira diambil nggak, Bu? Diambil. Makanya tidak jadi Saudah ya. Ya. Nah, Saudah menyuruh budak wanitanya supaya membagi-bagikannya. Sudah bagikan saja ke fuqara masakin. Masya Allah. Ini karamnya beliau dan sakhanya beliau. Baik. Kemudian ya'tihal iznu fauqa sab'a samawat. Beliau mendapatkan izin dari langit ke-7. Suatu ketika Saudah mengalami suatu kesulitan. Lalu kembali menemui Nabi untuk menyampaikan kesulitan itu kepada beliau. Saat itu juga wahyu turun kepada Nabi dari atas 7 langit untuk menghilangkan kesulitan. Bukan hanya bagi Saudah, tapi juga bagi wanita lain setelah itu. Masya Allah. Jadi beliau termasuk ya di antara sosok yang menjadi sabab turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Saudah binti Zam'ah suatu ketika keluar pada malam hari. Umar melihatnya dan mengenalinya. Kemudian Umar berkata, ya, engkau demi Allah wahai Saudah tidaklah samar bagi kami. Artinya dipergoki oleh Umar ibnul Khattab. Baik. Saudah kemudian kembali menemui Nabi lalu menyampaikan hal itu kepada beliau saat beliau tengah makan, ya, makan malam di bilikku. Maksudnya di kamar ibunda Aisyah. Tangan beliau sedang memegang susu. Allah pun lalu menurunkan wahyunya. Setelah wahyu selesai disampaikan, maka Nabi SAW kemudian bersabda, Qad adzinallahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Sungguh Allah telah mengizinkan kalian keluar untuk keperluan-keperluan kalian. Begitu. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Saudah yang keluar dari rumah karena ada hajat, yang kemudian dipergoki oleh Umar ibnul Khattab, ternyata itu mendapatkan izin, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya penggalan kisah terakhir dari kisah Saudah binti Zam'ah ini. Wahana waktu rahil. Tibalah saatnya berpisah. Saudah radhiyallahu taala anha, beliau senantiasa berdampingan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap hati dan juga seluruh tubuhnya. Saudah terbang mengepakkan sayap di awan sementara ketenangan turun ke dalam hatinya. Namun kehidupan bahagia seperti itu mustahil tetap bertahan selamanya. Ada waktu berjumpa, ada juga waktu berpisah. Begitu kan Ibu? Ada waktu kita bersama dengan pasangan kita, ada waktu juga kita nanti suatu saat berpisah dengan pasangan kita. Biasanya siapa yang duluan, Ibu? Allahu a'lam, gitu ya. Taib. Ada saatnya bersama dengan anak-anak, ada saatnya perpisahan itu menghampiri kita. Bisa anak duluan, bisa orang tua duluan. Kan begitu. Nah, tibalah di sini hari di mana kesedihan masuk dan bersemayam ke dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sosok dengan hati penyayang yang mencurahkan cinta, kasih sayang, ilmu, akhlak kepadanya. Saudah kehilangan semua itu dalam sekejap. Begitu ya. Masya Allah. Saudah dirudung kesedihan mendalam karena kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyaris saja hatinya itu terkoyak karenanya. Ya, siapa yang kemudian tidak bersedih ketika Nabi wafat? Ya, kita saja kalau mengenang wafatnya Nabi bisa bersedih, padahal tidak pernah melihat Nabi. Maka bagaimana orang-orang terdekatnya? Bagaimana istri-istrinya yang sangat mencintainya? Tentu sangat bersedih sekali. Namun beliau mengharap pahala musibah ini di sisi Allah agar meraih pahala orang-orang yang sabar. Kalau kisahnya Umar itu kan tidak percaya. Umar sampai naik pitam, ya, naik ke atas permukaan teriak-teriak. Siapa yang bilang Muhammad itu mati? Ya, Muhammad telah meninggal, akan aku penggal lehernya. Begitu. Saking apa itu, Bu? Ya, saking gak percayanya. Manusia yang paling dicintai oleh para sahabatnya. Begitu. Artinya berita kematian itu begitu menghentak. Ya, apalagi yang dialami oleh orang-orang terdekat Nabi, ya, semisal Saudah binti Zam'ah ini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam kondisi ridho padanya. Nah itu sudahlah cukup baginya. Ibu, kalau orang itu seorang istri itu diridhoi suami, maka itu sudah tanda kebahagiaan, tanda keselamatan di akhirat. Istri misalkan meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, ya, dalam keadaan suaminya ridho, maka itu sudah tiket surga, gitu kan? Tentu ridho dalam kebaikan, ridho dalam kebenaran. Atau sebaliknya, seorang suami wafat dalam keadaan dia ridho kepada istrinya, maka istrinya memiliki nilai di situ. Dia mendapatkan ridho suaminya, yang sejatinya itu juga merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka Nabi meninggal dunia dalam keadaan ridho kepada Saudah, itu menjadi sesuatu yang cukup baginya. Bahkan Saudah kelak akan menjadi istri Nabi di surga, di surganya Allah. Karena seluruh istri Nabi di dunia itu juga yang kemudian nanti akan menjadi istri Nabi di surga Allah. Taib. Surga tempat kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terlintas dalam benak manusia. Meski ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah tetap rajin ibadah. Nah ini penting nih, catatan penting ibu. Bagaimana wanita soleha itu ada tidak ada suami tetap soleha dia, ajeg. Ya. Kan sebagian orang begitu, ketika suaminya meninggal dunia, futur dia. Ya. Seperti susah move on, akhirnya digelincirkan oleh setan. Banyak itu yang kayak gitu tuh ibu, ditinggal mati suami, dulu ketika bersama suaminya solehah. Ya. Ketika suaminya tidak ada, na'udzubillah, gitu ya. Tadinya bernikob, dilepas nikobnya. Jadi jilbab lebar saja tanpa cadar. Lanjut lagi. Akhirnya dilepas jilbab lebarnya, diganti jilbab tidak lebar. Ya. Jilbab gaul kata orang. Terus diikuti langkah setan. Akhirnya malah jadinya bubu lucun. Gitu ya. Diumbar auratnya, tidak lagi pakai hijab, tidak lagi pakai pakaian syar'i. Akhirnya seperti orang jahiliyah. Nauzubillah. Dan itu menandakan ketidakistiqomahan. Nah, Ibunda Saudah itu Masya Allah, Rasulullah wafat, beliau tetap ajeg, tegak lurus dengan iman dan juga amal solehnya. Tetap rajin ibadah, tetap rajin puasa, tetap rajin sholat malam. Usianya bahkan dipanjangkan Allah sampai masa kekhalifahan Umar ibnul Khattab, ya. Dan Abu Bakar, Umar, juga para sahabat yang lain tahu betul tentang kedudukan dan posisi Saudah. Mereka memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Di masa akhir kekhalifahan Umar, ibunda kita Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, beliau tidur di atas ranjang kematiannya. Ruhnya yang suci itu naik ke haribaan Sang Pencipta. Meski kisah perjalanan hidupnya tuntas kala itu, namun aroma harumnya hingga kini masih memenuhi seluruh dunia. Karena beliau adalah teladan bagi para istri, bagi para putri, bagi para saudari perempuan kita sepanjang masa. Saudah binti Zam'ah faradhiyallahu anha wa ardhaha wa ja'ala jannatal firdaus mathwaha. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang, dan menjadikan surga Firdaus itu tempat kembalinya. Barakallahu fikum.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian kisah Saudah binti Zam'ah. Berikutnya insyaallah ta'ala kita akan beranjak ke kisah yang baru, ya, mengisahkan tentang Ibunda Aisyah binti Abi Bakar, ya, sosok yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita dan pemilik beragam macam keutamaan dan keistimewaan, ya, terutama 7 keutamaan yang beliau miliki, ya, dan seterusnya. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kisah Ibunda Aisyah ini agak panjang Ibu, ya. Seratus halaman sampai 100 halaman kurang lebih. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Kisah tentang Ibunda Aisyah nanti saja kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita cukup saja sampai di sini Ibu, ya, pelajaran kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa meneladani kisah-kisah yang disampaikan. Dan barusan saja kita menyelesaikan kisahnya Ibunda Saudah binti Zam'ah. Maka ibu-ibu di sini ya ambil poin-poin faidahnya, keteladanannya, ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga kualitas diri kita kemudian di sisi suami kita, kita sebagai orang tua di hadapan anak-anak kita dan seterusnya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.